Selamat datang di episode pertama Cerita Seram. Kali ini kita akan membahas tentang misteri Gunung Lawu. Gunung Lawu yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah, kerap dianggap sebagai gunung yang terkenal dengan aura mistisnya. Bahkan, beberapa pendaki Gunung Lawu sering mengalami kejadian di luar nalar saat menuju puncak berketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini. Terdapat beberapa misteri yang dipercayai oleh masyarakat sekitar, seperti terdapat burung jalak gading yang dipercaya sebagai jelmaan Kiai Jalak. Terdapat kupu-kupu bersayap biru. Terdapat pasar setan. Kerap pasar gaib ini dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang dapat merasakan adanya aktivitas pasar gaib di gunung tersebut. Konon, jika ada pendaki yang mendengar suara yang menawarkan barang dagangan, ia diminta untuk melemparkan uang kecil di tempat itu, kemudian mengambil batu seolah-olah sedang berbelanja. Kemudian, Gunung Lawu memiliki nyawa, dan mitos berikutnya adalah dilarang mengenakan pakaian hijau. Untuk membahas tentang aura mistis Gunung Lawu dan mitos-mitos yang dipercayai oleh masyarakat sekitar, kita telah mengundang salah satu narasumber yang pernah mendaki Gunung Lawu, yaitu Agung Nugroho Ramadan. Agung ini adalah pendaki gunung yang sudah pernah mendaki ke Gunung Lawu ya. Iya. Nah, di antara mitos-mitos berikut, ada nggak sih ketika kamu melakukan pendakian ke Gunung Lawu pernah digangguin sama makhluk halus atau mungkin ada beberapa kejadian yang janggal? Pernah, dan sangat banyak. Sangat banyak. Agung ini mendaki ke Gunung Lawu itu via apa, Gung? Kalau kemarin yang untuk ketiga kalinya via Candi Cetro. Oh, ini berarti kemarin itu untuk pendakian ke Gunung Lawu ketiga kalinya? Iya, benar sekali. Kalau misalkan ke puncaknya itu sekitar 6-7 jam ya, Gung? Kalau lancar? Kalau dari Candi Cetro, kalau lancar aja, itu kalau saya dari Candi Cetro jam 7 pagi start. Dari Candi Cetro itu dari base camp awal itu jam 7 pagi. Nah, jam 7 pagi berarti ya berangkat sampai berhenti di pos 5. Di pos 5 itu. Pos 5 jam 4 sore. Iya, jam 4 sore. Jam 4 sore untuk istirahat dulu sampai di pos 5. Ya kan? Ya, jadi dari awal kita nih jalan, enjoy aja, sudah di briefing dulu sebelum, kebetulan aku leadernya waktu lewat Candi Cetro, saya leadernya sendiri, dan teman saya kebetulan ada yang memakai baju hijau. Ada yang pakai baju hijau. Berkaitan dengan mitos yang dipercaya oleh masyarakat sekitar tadi ya, yang diceritain. Betul. Kalau boleh tahu, kemarin Agung itu melakukan pendakian dengan berapa orang? Dengan 5 orang. 5 orang? Iya, 5 orang. Kalau buat Candi Cetro kemarin 5 orang. Salah satunya menggunakan baju hijau? Salah satunya pakai baju hijau, sedangkan dari Semarang sudah saya briefing jangan memakai pakaian hijau. Tapi dari base camp sampai ke pos 5, sampai ke pos berapa tadi yang? Pos 5, iya pos 5. Pos 5, itu kejadian-kejadian itu ada yang janggal nggak? Janggal ada. Jadi dari awal mula berangkat itu sudah disambut oleh beberapa pasukan yang tak terduga, itu yang makhluk gaib itu, tanda kutip. Sedangkan sudah disambut itu dengan
berita tidak baik, karena ada salah satu teman saya, rekan saya, ada yang memakai pakaian hijau. Nah, setelah ada disambut itu, teman saya mulai ngerasa ada yang bisa dia diikutin, dan saya lihat kebetulan saya bisa, ya dia sangat benar dia diikutin. Nah, terus sudah nih kita memutuskan untuk baru sampai candi keteknya itu basecamp awal kan ada candi, untuk pakaian hijaunya ditaruh di basecamp saja. Dia nurut, baju kain hijaunya itu ditaruh di basecamp, kemudian kita briefing ulang, sudah logistik semua di packing ulang semua dan lain-lain. Kemudian kita berdoa dulu sebelum berangkat, dan start mulai jam 7:05. 7:05 lewat nih, udah mulai jalan normal. Sekitar 1 jam itu sampai pos 1. Nama posnya saya lupa, kalau yang Candi Cetho, soalnya banyak di Candi Cetho itu tiap posnya kayak tulisan posnya itu sangat kecil dan tidak diketahui. Kebetulan pada masa itu, kalau sekarang ini yang saya dengar dari berita-berita info lau, per posnya sudah dipasangin plat-platnya, pelang-pelangnya yang begitu banyak dan arah-arahnya. Dan melalui via Candi Cetho itu di Gunung Lawu, medannya yang sangat landai dan sangat jauh, memang dari nol dari awal itu menuju dari pos 1 lanjut ke pos 2 itu sekitar 1,5 jam. Iya, 1,5 jam. Jadi gue perlu konfirmasi dulu, berarti di sini tuh pakaian hijaunya itu ditaruh di base camp, jadi semuanya itu pas pendakian udah nggak ada yang berpakaian baju hijau. Iya, benar. Betul sekali. Udah nih, udah sampai pos 2. Itu sesuai briefingan saya awal, itu setiap di pos 2 itu ada, itu mulai pohon besar yang ada jarik apa yang kayak di Bali itu apa? Jarik yang cemara atau apa? Yang kain yang hitam putih itu, yang kotak-kotak. Nah, mungkin iya semacam itu ya. Pokoknya jarik hitam, kain hitam putih gitulah, kotak-kotak nempel pada pohon-pohon yang besar. Nah, sudah saya briefing teman-teman saya, dan teman saya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba dia lendetan, istilahnya kalau bahasa Indonesia kayak bersandar di pohon tersebut, sambil minum dulu, istirahat, break dulu lah, sambil ngerokok dulu. Terus, nah di situ itu mulai lagi ada kejadiannya apa? Temanku tiba-tiba muntah. Itu di pos 2 masih? Iya, masih pos 2, muntah nih. Terus aku coba deketin, entah kenapa dia nggak mau, kayak bertolak belakang sama aku, karena aku tuh saya lihat, balik lagi saya lihat. Nah, jadi kalau yang orang nggak tahu, dari kuncen awalnya Lawu bilang dari awal, kalau di sini ada yang bisa lihat nggak, jujur-jujuran waktu di awal tanyain basecamp. Terus saya Pak, hanya 1 orang. Ya, berarti kamu doang ya? 1 orang? 1 orang. Iya Pak, benar 1 orang, saya Pak. Terus kenapa Pak, ada apa? Oh, titip ya teman kamu, pokoknya jangan, ingat tutur kata dijaga. Kalau tutur kata, iya semua pada dijaga dari awal pendakian sampai akhir, itu selalu dijaga. Dan temanku itu tuh kayak waktu bilang jauh-jauh dari aku, bilang itu udah mulai kayak gak sadar gitu, setengah sadar setelah muntah. Setelah nih udah aku bacain ayat-ayat Al-Quran, terus gue ajak ngomong, coba sosok itu ngajak ngomong, kenapa dia bilang
aku suka badannya dia gitu, entah Oh, berarti itu udah masuk Gung. setengah masuk Setengah masuk. dan aku coba lepas dari tubuhnya dia itu, pokoknya benar-benar itu tuh di situ udah nguras tenagaku sendirilah, pokoknya udah nguras tenaga buat ngusir itu makhluk tersebut. Udah normal lagi, jalan normal aja. Ketika sampai pos 3, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Pos 3 itu terdapat di via Candi Certo, terdapat mata air. Emang via Candi Certo ini emang sangat minim mata air, tetapi kondisi logistik air sangat banyak, dan per orangnya bawa drigen 1 drigen dengan 5 orang itu. Lanjut lagi pos 3 udah istirahat. Setelah istirahat setengah jam, sholat dulu di pos 3 ada mata airnya itu. Lanjut lagi menuju pos 4 dengan waktu 2 jaman. Dan waktu tempuh dari pos 3 menuju pos 4 itu sekitar 2 jaman. Nah, Oke, Gung, mohon maaf dulu dipotong. Jadi kalau misalkan dari base camp itu ada nggak sih pembekalan atau sesuatu gitu untuk pembekalan di jalan kayak gula merah atau semacamnya, Gung? Untuk waktu saya terakhir naik Gunung Lawu yang ketiga kalinya itu tidak di check-innya tidak ada pengecekan barang oleh panitia dari pihak pengurus base camp Gunung Lawu via Candi Certo maupun via Cemoro Sewu maupun Cemoro Kandang itu tidak dicekin. Tetapi kalau sudah mulai tahu, saya terakhir daki itu tahu Gunung Lawu yang Candi Certo itu 2017. Pokoknya pas sebelum ODM masuk kampus ke Undip ini, saya memutuskan untuk naik Gunung Lawu ketiga kalinya itu masih tidak dicekin, tapi kita packing ulang, ngecek sendiri, pokoknya barang-barangnya apa aja harus dibawa, dan pada nurut semua. Alhamdulillah teman saya pada nurut semua. Lanjut lagi, udah nih. Berarti yang dari pengurus base campnya itu nggak ngasih bekal sesuatu gitu kayak gula merah, Bung? Enggak. Tapi tim saya ini bawa logistik seperti gula merah, apa gitu. Soalnya kan di beberapa gunung itu biasanya ada persyaratan khusus gitu. Iya, persyaratan. Dulu saya pernah ngedaki Gunung Bismo itu dikasih gula merah. Dikasih gula merah itu katanya sebagai syarat gitu. Oh, enggak. Mitos masyarakat sana. Oh, berarti di sini nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Oke, lanjut, Gung. Lanjut lagi. Tadi sampai mana nih bincangannya? Sampai pos 4 ya? Sampai pos 4. Oh ya. Nah, ini sedikit mulai seru sih. Jadi dari pos 4 itu sudah mulai pukul 3-an. Iya. Dari pos 3 menuju pos 4 itu dalam waktu 2 jaman, sekitar 2 jaman. Itu memerlukan menguras banyak tenaga karena apa? Jalannya trekkingnya itu udah mulai menanjak, tapi disuguhi banyak pohon cemara yang sangat banyak dan sangat luas. Pohon cemara yang terkenal sangat asri. Angker ya? Enggak, bukan angker, asri. Asri. Iya, sangat asri. Kenapa asri? Karena di gunung itu kan identik dengan pohon cemaranya ya. Berarti daerah situ belum angker. Alhamdulillah tidak ada apa-apa dan tidak ada kejanggalan apapun dan tidak angker. Pos 4. Lanjut lagi menuju pos 5 itu sekitar 1 jaman lebih. Iya, sekitar 1 jaman lah pokoknya. Sekitar 1 jaman itu sebelum pos 5. Sebelum pos 5 itu saya tiba pukul 4
4:15-an ya, 4:15 itu. Tapi itu sebelum melewati pos 5 itu ada yang terkenal di Gunung Lawu, dan itu apa? Itu namanya pos kayak pos bayangan yang disebut bulak peperangan. Apa itu semacam apa, Bu? bulak peperangan itu jadi mitos di Gunung Lawu ini benar. Kenapa benar? Karena dari sekitar mitos-mitos itu tersebut yang identik di Gunung Lawu itu di bulak peperangan. Dulunya ini mitosnya, sedengar saya ini, jadi tempat hilangnya Prabu Brawijaya IV di situ. Jadi napak tilasnya Prabu Brawijaya IV sejak dari situ menghilang jejaknya. Dan belum ditemukan sampai sekarang. Belum ditemukan sampai sekarang. Dan ketika sampai bulak peperangan, biasanya itu mitosnya yang bisa lihat ini ya, bisa melihat suara, melihat orang yang sedang lagi perang, banyak banget perang, naik kuda, banyak banget kudanya, banyak kuda, terus banyak tombak-tombak gitu yang banyak buncuran darah gitu. Tapi luas. Jadi bulak peperangan ini istilahnya sabana satunya. Berarti kamu sempat lihat, Gung, peperangan itu? Sempat lihat. Alhamdulillah menyaksikan juga. Benar-benar kukira mitos yang benar-benar di Gunung Lawu yang Candi Cetho, yang via Candi Cetho ini belum kayak sekedar mitos doang. Ternyata sejak saya melihat dengan mata sendiri, benar-benar waduh, ngeri sekali dalam hati aja, tapi ngeri sekali, wah benar-benar ngeri lah. Nah, ketika Agung melihat itu, Agung nyeritain nggak ke teman-teman Agung kan? Enggak. Oh Tidak, jelas tidak. Soalnya sudah saya briefing, ketika naik gunung apapun kondisinya dari awal tidak boleh menceritakan apapun kejadian, kejanggalan maupun apa-apa di gunung itu. Jadi sekedar dibatin boleh, asalkan niatnya kita baik. Tujuan kita awal naik gunung apa? Untuk mendaki, bukan yang lain-lain. Karena ada mitos juga, Gung, kalau misalkan Gunung Lawu itu mempunyai nyawa, dan juga kan ada burung jalak gading. Dia itu bakalan ngasih petunjuk untuk orang yang niatnya baik, dan dia bakalan kalau misalkan niatnya itu tidak baik, dia itu akan sengsara katanya, Gung. Benar. Mitosnya Iya, seperti itu. Mitosnya benar-benar seperti itu. Dan perlu diketahui juga, sejak sampai pos 5 ini saya benar-benar melihat di jalur trekkingnya itu burung jalak itu. Oh iya, lihat. Berarti itu berbentuk fisik beneran. Bener burung satu hanya. Berarti semua kelompok Agung tuh lihat burung itu. Melihat. Coba deh lihat nih, ada burung gitu kan. Aku meletup itu, saya lihat nih ada burung ini. Terus, berarti nyata ya fisiknya. Bukti nyata. Sedangkan dalam hati saya nih ngomong jangan difoto. Oke, berarti teman-temanku tuh ada yang mau foto itu burung, mau diabadikan. Terus aku langsung nutup bilang jangan difoto. Oh ya, oke Gong, oke. Ini foto nih, udah. Tapi sedikit mulai serius nih setelah lanjut dari bulak peperangan, setelah istirahat, foto-foto dan lain-lain, dan setelah bulak melewati, jadi ini dari jarak pos bayangan bulak peperangan menuju pos 5 tuh sekitar 10 menitan. Dekat ya? Dekat. Nah, sedangkan setelah bulak peperangan menuju pos 5 ini kita bertemu tanjakan, kayak tanjakan cinta yang di Gunung Semeru itu. Semeru, iya. Tapi ini KW 2-nya. Mirip sekali.
Mirip mirip sekali. sekali. Itu Sangat pas mirip. waktu Agung melakukan pendakian ada nggak sih pendaki lain? Kebetulan ada, tapi Ada. cuma sekitar 20-an kalau nggak salah. 20 termasuk saya juga. Tim saya Berarti pada hari itu pendaki gunung tuh ada 20 orang. sekitar 20-an. Hmm. 20-an. Tapi Agung dengan kelompok sendiri itu tidak bareng dengan kelompok yang lain? Tidak, tapi sempat bertemu waktu awal pendaki nih, tidak sama sekali nggak berpapasan ketemu pendaki lainnya yang dari entah turun gunung, entah yang mau naik bareng, nggak ada, benar-benar sepi. Tapi pas sampai pos 4 pos bayangan blok peperangan, tiba-tiba dari arah bawah menyusullah kelompok nih 5 orang juga dari pendaki dari Jogja. Kemudian istirahat bareng di blok peperangan itu, jadi agak sedikit rame gitulah istilahnya, sedikit rame, suasana jadi senang, jadi kayak enak lah, ada banyak temennya, rombongannya gitu loh. Sempat cerita-cerita juga nggak? Cerita sih cuman cerita Obrolan tipis ya gitu. Tipis biasa. Salam Di kelompoknya dia ada nggak yang bisa lihat juga tuh? ada Oh, ada satu juga. orang ada. Berarti sempat Agung tuh sempat ngobrol-ngobrol gitu Nggak. di pos. Tapi pas sampai bulak peperangan saya nggak ceritanya ya. Balik lagi di akhir pas sudah di base camp, sudah nanti lagi. Berarti Agung tuh baru tahu kalau misalnya ada yang lihat tuh di akhir. Iya, di akhir. Di akhir pendakian, pas nyampe base camp lagi kebetulan ketemu lagi. Jadi pas nyampe bulak peperangan ini kayak sedikit ngobrol, gak lama dia lanjut duluan, dia mulai daki duluan gitu loh. Dia mau nggak buka tenda, jadi istirahatnya di Boiem, di warung itu di atas. Jadi dia udah lanjut duluan, kita belum. Jadi posisi kita berangkat dari pos 4 menuju pos 5 ini, bukan pos 4, pos bayangan. Pos bayangan bulak peperangan itu pos bayangan, kita menuju pos 5. Niatnya aku mau mendiriin tenda di pos 5. Ya kan, niatnya. Terus temanku nutup lagi, ini belum mau maghrib nih gitu kan, belum mau maghrib, masih ada kesempatan buat naik lagi dikit gitu. Betul, masih ada kesempatan, belum maghrib, jadi masih mau lanjut apa enggak. Padahal trekking yang saya ketahui ini setelah sudah sampai pos 5, jadi tuh kita sudah sampai pos 5, lanjut lagi pendakian itu kondisi jam 5, padahal jam 5 sore. Udah jam 5 lah, setelah istirahat lama di pos 4 bayangan, itu udah jam 5 sore posisinya. Dan mulailah serunya di Gunung Lawu via Candi Cetro ini. Kenapa serunya? Jadi kita mulai menarik nih. Jadi sudah mulai jalan pelan-pelan, mulai kondisi sudah sangat dingin banget, kondisinya benar-benar sepi, dingin. Sepi, apalagi kan mau menjelang maghrib. Iya betul, menjelang maghrib. Nah sudah nih lanjut dari pos 5, pokoknya tuh dari pos 5 tidak jauh lagi sebelum Pasar Boiem ini, kita ini melewati yang sangat-sangat terkenal di Gunung Lawu. Apa tuh, Bung? Itu Pasar Dieng atau disebut Pasar Setan. Dan ya, yang mitosnya itu ya, banyak diceritain masyarakat sekitar situ ya, Bung. Betul sekali. Jadi, nah kan masyarakat sekitar di situ percaya katanya kan hanya orang tertentu saja yang dapat merasakan adanya aktivitas pasar gaib tersebut, Bung. Iya. Dan Agung kan udah ini nih, istilahnya tuh bisa melihat gitu. Iya. Berarti Agung bisa merasakan juga dong. Nih, kita mulai ya. Sangat seru ini. Jadi
aku sudah memutuskan untuk balik lagi menuju pos 5 dan waktu jaraknya tidak jauh dari pasar Dieng ini. Nah, sedangkan temanku pengen banget ngotot, pengen istirahat aja sudah, waktunya mau maghrib di Boyem, warung Boyem, betul. Nah, jadi adalah sedikit kegagalan itu. Kenapa temanku bisa tiba-tiba marah? Dia ini nyampe pasar setan bener-bener pikirannya udah mulai blank, kosong. Karena apa? Karena dia ini dalam hatinya dia pengen istirahat di Boyem ini, warung Boyem. Sedangkan temen-temennya ini yang satu tim dengan saya ini 4 orang, berarti 4 orang dengan satu yang pengen di Boyem itu, padahal pengennya sudah, jangan dipaksakan. Kalau sudah tidak kuat, maksudnya bukannya tidak kuat, istirahatlah sebelum maghrib. Ingat dari awal, briefingan dari awal. Tapi kalau melanjutkan itu waktunya keburu nggak sih Gung buat ke Boyem? Sebenarnya sangat keburu. Kenapa? Jaraknya tidak jauh-jauh banget dari pasar setan menuju Boyem. Oke, kita lanjut. Dari awal aku melihat pasar setan ini, welcome to pasar Dieng ini, tiba-tiba sudah disambut pemandangan-pemandangan yang sangat tidak terduga. Aku cuma aku aja yang merasakan dan melihat langsung betapa luasnya pasar Dieng ini. Bentuknya padahal yang bentuk aslinya itu yang tidak bisa melihat, itu hanya sekedar batuan yang bertumpuk-tumpuk, batuan tumpuk-tumpuk, terus hanya pohon-pohon kecil, dan saya melihat seperti pasar dan keramaian seperti pasar yang seperti biasanya, seperti transaksi jual daging, jual kopiah, jual sayuran, jual buah-buahan, maupun jual apa waktu itu? Jual ini. Oh, jual apa? Ada suara keberisian tarutan pelan. Keris gitu, yang benda-benda antik gitu ada. Ada. Kebetulan itu ada juga. Entah kenapa itu ada. Padahal itu pasar doang. Entah kenapa itu sangat ada dan terlihat jelas. Itu kerisnya sangat masih bagus-bagus, nggak ada yang karatmen. Bener-bener orangnya mukanya biasa aja, udah kayak transaksi biasa, rame gitu lah, ya kan. Udah nih, kita melanjutkan pulau tuh aku sendiri, yang karena aku yang sendiri yang melihat itu apa pasar Dieng ini nyata. Dari base camp sudah di briefingin sama pihak Gunung Launya, ketika ketemu pasar Dieng jangan lupa melakukan transaksi, apa yang seperti biasanya, misal buang koin terus kita ngambil barangnya apapun yang ada di situ. Nah, sedangkan saya tidak mengambil barang itu dan melakukan transaksi. Kenapa? Jadi aku percaya emang ada pasar Dieng, mitosnya emang ada kayak gitu. Tapi pribadi saya sendiri, saya itu nggak suka kayak hal-hal begituan. Meskipun percaya, tapi kayak apa ya, benar-benar ya sekedar hanya percaya gitu loh. Jadi emang bahwa ada, tapi saya tidak melakukan apapun yang mitos itu dilakukan. Tapi kan Gung, kalau misalkan di pasar setan ini kan mitosnya katanya konon, jika ada pendaki mendengar seorang yang menawarkan barang, nah itu baru diminta untuk seolah-olah melakukan transaksi belanja kayak gitu kan? Iya, melakukan. Sedangkan saya sendiri, mitosnya begitu. Sedangkan saya sendiri tidak merasakan ada yang menawarkan. Tidak merasa. Begitu, tidak merasa ada yang menawarkan. Mau beli ini. Ngomongnya pakai bahasa Jawa sih, tapi
tapi nawarin beli-belinya ini tidak ke aku gitu, tapi ke orang lain yang transaksi itu gitu loh. Jadi saya ya di situ memutuskan ya enggak gitu, tetap enggak. Nah, sedangkan kita lewat Nah, tapi dengan bentar dong, masih Oke, kalau oke. misalkan aku pengen di Pasar Setan masih penasaran gitu. Kan Ya, ini tuh emang paling terkenal gitu di Gunung Lawu gitu. betul, Dan ya, hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa merasakan gitu kan di sini tuh. betul. Karena Agung bisa melihat, ya otomatis bisa merasakan. Dari teman-teman Agung sendiri nih yang nggak bisa melihat itu bisa merasakan juga nggak sih di sini? Sama sekali tidak merasakan apapun Oh, tidak merasa ketika apapun di dan sini. iya, tidak merasakan apapun, seperti kayak ya apa ya, batuan tumpuk aja biasa gitu. Jadi lewat aja gitu kalau misalkan Dan mereka. perasaannya teman-temanku tuh seperti ya biasa, cuma namanya jalan biasa, trekking biasa gitu, normal aja. Tapi yang dilihat teman-temanku jauh berbeda dengan aku sendiri. Temanku yang gue lihat hanya pohon-pohon kecil yang ada bunga-bunganya, terus sama batuan tumpuk-tumpuk banyak. Nah, entah kenapa nih ya, batuan tumpuk itu kalau dilihat kondisi geologinya ini makin ketinggian kita berada, semakin anginnya kenceng kan biasanya kan. Nah, ini tuh batu yang bertumpuk-tumpuk itu kenapa tidak sama sekali jatuh kena tertiupan angin kencang itu. Baik, itu batu-batuannya yang Goyah pun itu enggak. sangat banyak. Goyah pun tidak. Ya kan? Nah, itu masih kayak PR dari saya sendiri, kenapa gitu loh. Ya tapi kayak biasa aja gitu, hanya sekedar pengen tahu aja udah, kayak udah gini, udah gitu loh. Jadi niatnya baik lah, balik lagi. Berarti Gung, kalau misalnya bedanya sama di pos peperangan tuh, Bulak peperangan. Nah, dengan di pos Pasar Setan ini tuh apa sih Gung yang bedainnya? Yang membedakannya aktivitasnya juga kan membedakan. Terus aktivitasnya beda. Kalau misalnya di peperangan tuh kelihatannya perang gitu, benar-benar perang. Benar-benar sangat yang kayak orang lagi perang gitu lah. Jadi gini nih, kan itu kan kayak sabana yang sangat luas. Sabananya luas banget. Nah, terus dari jarak sini ke benar-benar kayak perang kuda-kuda gitulah. Kuda ada dua kelompok terus mau perang, dan suaranya berisik banget, perang. Tapi anehnya perangnya ini pakai bahasa Jawa, ngomongnya pakai bahasa Jawa, ngomongnya perang, pas ngomong perang semua apapun gue lawan ini pokoknya nggak, itu pakai bahasa Jawa semua gitu. Nah, sedangkan di Pasar Setan itu hanya kayak seperti transaksi aja. Kalau misalkan sosoknya itu tuh sama nggak sih sama di pos peperangan? Beda. Oh, beda juga. Sangat beda. Sedangkan kalau di Bulak Peperangan itu mirip-mirip prajurit seperti itu ya. Prajurit tentara perang, iya betul. Terus sedangkan kalau di Pasar Dieng ini itu ibu-ibu sama anak-anak kecil sambil digendong, bawa anehnya lagi bukan bawanya itu ini, kalau zaman dulu ini paling bawa kayak nampan gitu. Jadi dagangannya ditaruh di nampan, pada bahan nampan gitulah pokoknya. Jadi yang sangat mencekam waktu saya mendaki Via Candi Cipto ini, yang sangat-sangat mencekam itu di Pasar Setan. Kenapa? Itu waktunya sudah menunjukkan pukul 6:15. Dan Agung juga tidak melakukan transaksi gitu yang sudah. Iya, betul. Kita sudah lewatin saja, dan baik lagi nih, anehnya kenapa kita ini sudah sejauh
setengah jam di pasar setan, muter, berasa kayak diputerin lah, disesatin, berasa disesatin di situ. Jadi kayak diputer-puterin gitu loh, paham kan? Iya, Jadi iya. kita mau lewat sini, Balik jalur lagi, ini balik udah lagi bener, gitu. balik lagi. Semuanya Dan kita- ngerasain kayak gitu. semua, nggak aku doang itu, dalam satu tim itu 5 orang, bener-bener sampai 4 kali kalau nggak salah, ya 4 kali melewati muter situ aja di sekitaran pasar itu. Nah, tapi kalau misalkan secara logikanya nih, Gu, kalau misalkan secara logika tuh kan bisa dilihat dari waktunya. Waktu tempuh dari titik ini ke titik ini tuh harus ditempuh dengan waktu sekian gitu. Betul, sedangkan ini sudah di luar logika. Oh, di luar logika juga, Di Gu. luar logika, di luar logikanya kenapa sudah setengah jam lebih, sedangkan pasar setan tuh kecil. Jadi Iya. balik lagi. Baik lagi, nggak begitu. Cuma pasar yang ini trackingnya ini sangat banyak gitu, jadi bercabang-cabang. Paham kan, maksudnya bercabang-cabang, jadi sekitar tanah gitu, terus jalurnya pokoknya bebatuan. Nah, pokoknya tuh bercabang-cabang. Jadi jalur sini bisa, jalur sini, wah, cabang. Di situ ya udah, aku dan teman-teman berempat lainnya berasa disesatin di situ. Nah, di situ aku dan teman-temanku sedikit berdoa buat penghuni Gunung Lawu, Al-Fatihah 7 kali, berhenti sejenak, ya kan? Niat kita baik. Setelah Al-Fatihah, kita nih setelah Al-Fatihah posisi menunduk ke bawah semua, kita menuju pandangan ke depan lagi kan, menuju pandangan ke depan. Dan itu tuh pandangannya berbeda. Kenapa berbeda? Jalur yang kita lewatin dari awal masuk itu terlihat lagi, dan kita memutuskan, aku terutama leadernya memutuskan balik lagi ke pos 5 dan mendirikan tenda di situ. Udah. Jadi akhirnya balik lagi ke pos 5 gitu. Iya, balik lagi pos 5, betul. Karena balik kejadian yang tidak diinginkan seperti tadi. Tidak ya. inginkan Balik kayak lagi, tadi, balik lagi kan. daripada tidak amit-amit tidak kejadian apa-apa yang terjadi selanjutnya, mending kita membutuhkan untuk break, trekking, untuk mendirikan tenda dan istirahat. Udah kita diriin tenda, kita sholat maghrib di situ, sholat asar sama maghrib bareng ya di tenda. Dan peraturan awalnya tidak boleh mendirikan api unggun. Oke, kita turutin, tidak boleh mendirikan api unggun. Nah, kita masak kompor di dalam tenda. Kenapa? Suhu yang saat itu di Gunung Lawu menunjukkan 4 derajat Celcius. Berarti di pos 5 itu kalian bikin tenda itu emang benar-benar sendirian gitu, kelompok kalian doang? Benar-benar sendiri, dan suhunya mencapai 4 derajat Celcius, sangat dingin. Kebetulan saya pas daki gunung itu pas sebelum 17 Agustusan kan, sebelum modem itu posisi musim kemarau. Kalau di gunung itu kan musim kemarau malah sangat dingin, bahkan bisa minus. Nah, kalau musim penghujan malah jadi suhunya agak lembab panas gitu. Nah, kita udah nih beliin tenda, sholat makan, udah. Terus nggak lama setelah itu kita memutuskan untuk langsung istirahat karena udah pada capek kan, udah pada tepar habis kejadian itu, tidak ada yang cerita sama sekali, udah tidur. Memutuskan untuk pada tidur semua. Udah tidur temen. Terus di waktu pukul 12:30 pagi, ya 12:30 pagi, salah satu teman saya ada yang kebangun dan membangunkan saya. Dia kebelet pipis.
Itu tuh berarti jam 12 malaman ya, jam 12.30 gitu. Iya. Itu sekitar hari jam apa, Gong? 12. Hari saya dari berangkat Rabu apa? Saya berangkat dari Semarang Selasa malam. Pendakiannya Rabu. Mulai pendaki itu Rabu pagi jam 7 itu, jam 7.05. Berarti itu kejadiannya Rabu. Kejadiannya Rabu malam ya, betul. Ya, sedangkan temanku itu lanjut lagi, baik lagi ngajak dia ke Bulat Pipis. Oke nih, temenin ke cari tempat yang benar-benar aman yang buat pipis. Udah nih dia setelah pipis, temenin setelah pipis baik lagi ke tenda. Alhamdulillah tidak ada kejadian yang nggak diinginkan. Kondisi sudah tengah malam juga kan, cekram, sangat dingin sekali, dan suhunya itu tengah malam. Kita lihat di handphone itu sudah minus, Bang. Sudah sangat minus. Biasanya minus 2 titik tingginya itu sekitar jam segituan, 1 tengah malam. Betul sekali. minus 2 suhunya minus 2, dan kita udah kedinginan. Kita buka kompor di dalam tenda lagi untuk menghangatkan tubuh kembali sebelum tidur. Bahkan per anak bekalnya sleeping bag orang satu dan jaket gunung 2 sudah tidak tembus apa-apa, maksudnya dalam arti masih kedinginan. Jadi benar-benar tengah malam yang sangat-sangat luar biasa. Tuh udah pada menggigil semua, akhirnya pada nggak bisa tidur, tapi sudah mendingan, sudah pada tidur duluan kan, udah lumayan, sudah 6 jaman untuk tidur, udah lumayan. Udah nih sampai nggak bisa tidur, semuanya pada kebangun, dan mulai jam pukul 4.20, pokoknya setelah azan subuh lah. Setelah azan sholat subuh, kita sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh, kita memutuskan untuk tendanya tinggal di pos 5. Oh, melanjutkan perjalanan gitu. Iya, melanjutkan perjalanan mulai setelah sholat subuh itu. Tapi tendanya ditinggal di pos 5. Dengan catatan tendanya ditinggal di pos 5. Iya, betul sekali. Tenda sudah ditinggal, bawa. Jadi dalam 5 orang ini per anak bawa carrier atau tas gunung 1 orang 1. Tapi yang dibawa, yang buat naik sampai ke puncak ini 2 carrier aja. Isinya seperti logistik, makanan, cemilan, minuman, dan terutama rokok juga yang terpenting. Itu juga sama P3K juga dibawa di carrier 2, di antara 2 carrier itu. Sedangkan kompor, sedangkan carrier lainnya dan tenda itu ditinggal di tenda di pos 5 itu. Terus kita mulai briefing untuk melanjutkan perjalanan lagi. Kita berdoa dulu sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Kita sudah pukul 4:30 pas dan jalan menuju Pasar Setan lagi. Dan ketika kita melewati Pasar Setan, dan alhamdulillah sekali tidak ada kejadian apapun yang menjanggal. Sedangkan yang saya lihat juga banyak kerumunan pasar gitu juga lagi, banyak. Masih sama gitu. Masih sama. Sedangkan kita hanya lewat seperti kayak welcome dan ditemanin oleh satu itu burung jalak gitu yang iya. Masih ada, dia ngikuti depan tenda kita itu, ngikutin di depan. Berarti kalian itu ngikutin burung jalaknya itu? Nggak mengikutin, jadi kita mitosnya kan kalau ketemu burung jalak itu kita harus ikutin, ya kan. Sedangkan kita
kita ini burung jalaknya posisinya bukan di depan kita, dia di sebelah kanan kita. Jadi kita jalan dia jalan, kita jalan dia jalan gitu. Tapi ngikutin kita, kayak dampingin lah gitu. Oh iya. Begitu. Udah lanjut menuju Sabana 2. Iya, menuju Sabana 2 ya? Oh tidak. Aku lupa. Sedikit lupa jalurnya. Setelah Pasar Setan kalau nggak salah, sebelum Pasar Setan itu ada. Sorry. Sebelum Pasar Setan itu kalau nggak salah Sabana 2-nya Gunung Lawu. So Sabananya 2 dulu, baru Pasar Setan. Iya. Saya salah. Saya udah lupa. Sedikit lupa jalurnya. Tuh, udah nih lanjut jalur trekking yang sangat banyak pohon edelweiss. Kita pagi itu sampai situ, dan di tengah perjalanan sangat kita menuju. Jadi dari kita keluar tenda apa ya Pak? Coba Bang. Jadi kita menemukan bunga salju yang sangat banyak di depan tenda kita. Salju. Ya, salju. Oh. Itu gara-gara suhu ini yang suhu malam yang dingin atau gimana? Iya, sangat dingin itu. Jadi benar-benar kita menemukan salju yang sangat banyak di depan tenda. Di perjalanan juga kita banyak salju, sangat dingin sekali. Benar-benar. Berarti ini posisinya udah di Pasar Setan. Sudah, posisinya udah di Pasar Setan. Nah, Gung, kan kemarin tuh sempat mengalami kejadian yang mistis lah istilahnya gitu kan, diputer-puterin jalannya. Iya. Nah, kalau misalkan hari ini gitu, kalau misalkan pas waktu Agung, berarti kan hari Kamis ya? Iya. Nah, hari Kamis itu pas pagi-pagi setelah subuh berangkat lagi di Pasar Setan, ada kejadian lagi nggak? Alhamdulillah nggak ada kejadian sama sekali. Seperti normal-normal saja. Nah, itu tuh penyebabnya apa, Gung? Apakah emang didampingin burung jalak tadi, atau menurutmu kira-kiranya apa sih Kalau penyebabnya? menurut aku, kita yakin balik lagi tujuan awal. Kita tujuannya Niat mendaki. ya? Niat awal, balik lagi niat. Kuncinya satu, niat awal kita. Niat awal kita mendaki ya mendaki. Kalau misal kita mencari apa-apa ya itu bisa jadi kejadian gitu. Tapi untuk hari ini, untuk hari Kamis itu, Gung, kamu melakukan transaksi lagi nggak? Melakukan transaksi nggak di Pasar Setan itu? Tidak sama sekali. Enggak ya? Benar-benar hanya lewat aja udah. Lewat aja. Dan lewat ini nih, setelah lewat Pasar Dieng ini, kita ini benar-benar kayak nggak disesatin sama sekali. Jadi benar-benar udah ada jalan yang keluar dari Pasar Setan nih. Berarti kalau misalnya menurut aku nih ya, Gung, kalau misalnya ngedengerin cerita seperti itu, niat yang kuat gitu, keinginan yang kuat gitu ya. Betul Karena sekali. kan kemarin sempat ada yang pengen nyampe duluan, tapi kan ada juga yang pengen pulang ke pos 5 buat pasang tenda di situ ya. Iya. Jadi kan kacau balau kan di situ. Kacau balau bener-bener. Suasana udah pada capek, bercepat, udah Alhamdulillahnya untuk di hari Kamis ini lancar gitu. Alhamdulillah lancar sampai menuju puncak. Tidak ada terjadi apa-apa. Jadi udah nih kita menuju setelah Pasar Setan, Pasar Dieng, kita disuguhkan yang sangat terkenal juga di Gunung Lawu. Banyak sekali terkenal yang di Gunung Lawu. Apakah itu? Itu dia warung terkenal, warung tertinggi di Indonesia, yaitu warung Boyem. Warung Boyem di situ. Terkenalnya warung Boyem. Nah, di situ tuh banyak pendaki juga nggak, Bung? Yang nginep atau yang istirahat itu kan banyak ya. Alhamdulillah. Kalau yang nginep ada nggak sih? Tidak, yang nginep hanya yang kita bertemu yang pendakian dari Jogja itu, pendaki dari Jogja. Yang lain-lainnya tidak ada, udah pada turun. Udah dikabarkan di Boyem ini udah pada turun duluan. Pas kita tidur ya, jadi malam itu. Udah pada tidur. Pas kita pada tidur habis makan malam ini,
Nah sekitar malaman itu jam 8-an itu udah pada turun katanya Mbok Iem loh, karena kata pendaki dari Jogja juga bilang gitu juga, udah pada turun biar rame-rame 10 orang itu. Jadi total 20-an, 20-nya dikit, sangat dikit, sangat sepi. Nggak ada rame sekali di Gunung Lawu ini yang pendaki lain. Cuma 20 orang doang. Sudah kita melepas penat sebentar di Moyem, beli teh hangat, beli teh panas ya kan. Terus sambil cerita hangat sama Boyem. Boyem ini jadi singkat cerita, Boyem ini orangnya terkenal sangat-sangat jutek. Iya, ada juga yang kayak gitu ya. Sangat-sangat jutek, dan saya buktikan di pendakian Via Ceto ini benar-benar sangat jutek. Agung juga kan udah 3 kali berarti ya ke Boyem. Tidak, jadi waktu aku naik Cemoro Sewu itu tidak sama sekali tidak ke Boyem. Yang kedua kalinya Cemoro Kandang tidak ke Boyem. Oh, berarti ini pertama kali Agung ketemu Boyem. Pertama kalinya, betul sekali. Langsung dijutekin Karena apa? Itu waktu saya yang pertama kalinya lewat via Cemoro Sewu itu dikejar-kejar oleh waktu, karena saya ngambilnya Sabtu Minggu, jadi hanya 2 hari itu langsung turun, jadi langsung trekking cepat. Tapi sempat aku melihat itu ada warung Boyem terkenal, tapi kita memutuskan nggak ke situ, jadi langsung pulang lagi lewat Cemoro Sewu lagi baliknya. Jadi sampai Boyem ini banyak jalur-jalur dari Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, jadi kayak pertigaan, titik kumpulnya para dari jalur dari Ceto, Cemoro Sewu, pendaki lain itu ya. Iya, tapi itu sejak saya naik dari puncak, pas sampai puncak nih, itu rame banget orang. Tapi dari Cemoro Sewu sama Cemoro Kandang itu banyak banget, lumayan rame. Nah, sedangkan yang dari Candi Ceto ini cuma 20 orang itu doang. Iya, karena yang paling terkenal tuh emang trek via Cemoro Sewu ya, Gung. Kenapa? Iya. Jadi emang terkenalnya via Cemoro Sewu. Jadi jalurnya sedikit lebih cepat, 1/4 lah. Ya daripada Cemoro daripada Candi Ceto. Candi Ceto emang dari dasar, dari nol banget. Sedangkan Cemoro Sewu ini sudah 1/4, kita sudah sampai base camp. Jadi istilahnya base campnya Cemoro Sewu ini udah 1/4-nya gitu. Iya. Jadi tapi bahwa perlu diketahui juga, lewat Cemoro Sewu ini jalurnya bebatuan semua. Trekkingnya bebatuan yang sedikit menguras sangat tenaga yang ekstra, harus membutuhkan tenaga ekstra untuk mendaki lewat Cemoro Sewu gitu. Setelah ya ada yang berarti udah sampai puncak nih gitu. Belum, banyak banget ya. Belum. Jadi setelah dari Boyem ini, setelah menghabiskan teh hangat dan merokok dulu, setelah itu kita lanjut dari Boyem ke puncak. Itu tidak jauh kok, udah terlihat tidak jauh, sekitar 10 menitan sampai puncak. Nah di situ saya sama teman-teman saya di jalur dari Boyem ke puncak, saking senangnya benar-benar kita balap lari kecil gitu, pokoknya balapan lari lah sampai puncak. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Jalurnya trekkingnya ya batu-batuan, tapi kita lari-lari kecil. Dan terjadian konyol tiba, sol sepatu gunung saya jebol yang kanan. Lari-larian tadi. Berlari-larian itu betul sekali, dan sol sepatu jebol. Kebetulan saya nggak bawa sendal. Benang. Nggak bawa sendal gunung. Nggak bawa sendal gunung, cuma bawa sandal swallow. Karena saya nggak, karena
tadi cetor Yakin gitu kalau misalnya nggak ada apa-apa tadi gitu. cetor tuh yakin belum ya, kayak jalurnya landai, sangat landai banget nih, udah apa, sudah banyak tanya-tanya, oh sangat landai kok. Jadi aku dari Semarang bawanya sendal swallow aja, swallow hijau. Jadi ya udah pulang dari puncak menuju Boyem lagi untuk warung Boyem kan terkenalnya pecel Boyem. Pecel dengan harga 12.000 itu udah dapet nasi dan paket pecel, telur ceplok sama sayuran pecel itu harganya 12.000. Itu worth it lah ya buat Boyem. Iya, buat di gunung ya. Buat di gunung. Berarti Gung, setelah kamu sol sepatunya itu rusak, kamu pakai sendal ini langsung pakai sendal itu Iya. sampai akhir. Tidak, jadi dari puncak menuju balik lagi setelah Boyem nih, pokoknya kan masih pakai sendal swallow. Terus turun lagi menuju pos 5 nih ke tenda itu saya memutuskan nggak pakai sendal sama sekali sampai bawah. Oh, nggak pakai sendal. Nggak pakai Berarti sendal. kalau misalkan perjalanan dari puncak, perjalanan pulang menuju ke pos 5 itu aman, nggak ada apa-apa. Masih pakai sendal. Soalnya Kalau misalnya masalah mistis-mistisnya juga nggak ada apa-apa juga. Alhamdulillah tidak ada kejanggalan apapun, sudah hilang, sudah tidak. Ya sedikit apa ya? Sedikit bingung juga, heran waktu pas menuju turun ini, melewati pasar Dieng ini udah tidak ada gitu loh, kayak pasar-pasar seperti transaksi dagang itu, orang-orangnya nggak ada, Udah sepi. udah ya kayak aku melihatnya cuma batuan gitu doang, malah batuan yang apa yang sudah dilihat teman-temanku ini, aku malah melihatnya batuan itu dan tidak ada transaksi apapun. Oh, jadi pas turun itu Agung tidak melihat sosok-sosok yang seperti dagang-dagang itu? Iya, betul sekali, nggak ada. Benar-benar Lihatnya secara fisik bebatuan seperti yang dilihat teman-teman Agung. betul sekali. Tapi pas waktu perjalanan menuju puncak tuh, pas waktu kamu berangkat itu kamu melihat penampakan yang sangat banyak ya Gung? Sangat-sangat banyak dan di setiap sudut ada. Dan saya tidak menceritakan ke teman-teman saya. Cukup dipendam. Nah, terus Gung, kalau misalkan di Gunung Lawu kan ada yang namanya biasanya tanggal 1 Suro itu. Iya. Itu Malam 1 Suro. tempatnya di mana sih Gung? Ada bekasnya nggak? Oh, bekasnya tidak ada Bang, malahan. Oh, kebetulan nggak ada ya, Tidak karena ada. mungkin waktunya udah jauh gitu Udah ya sama jauh, 1 Suro. iya. Tapi sedikit cerita, waktu sampai bawah aku menceritakan apa kejadian dari awal daki sampai turun pun juga, itu aku menceritakan apapun kejadiannya di sama kuncennya Gunung Lawu itu yang di bawah di base camp. Cerita banyak. Nah, terus dia melihat apa, Pak, saya alhamdulillah tidak melihat yang bekas-bekas malam 1 Suro itu yang sesajen gitu-gitu, udah nggak ada. Oh iya emang, dia menjawab, iya emang deh, kalau apa udah hilang jejak-jejaknya, karena kan udah waktunya udah lama banget gitu loh, mungkin kena apa, nah angin kan walau alam gitu. Dan temenku nyentuh lagi sama kuncennya, Pak, saya sampai pos 2 ya, pos 2 itu muntah. Oh, terus kuncennya tuh cuma ketawa sama, pasti kamu ngelanggar ya apa, maksudnya kayak nakal ya gitu loh. Nah gitu, terus bener apa yang itu. Oh bener. Dan bener, temen saya bilang, iya Pak, lo gini, aku gak bisa jawab apa ya. Dia ngelanggarnya dalam bentuk apa Gung? Langgarnya dia ini jadi menendang batu pas waktu perjalanan. Oh, di pos 2 nendang batu. Jadi dia kan duduk pohon satu nih, pelanggaran pertamanya dia duduk bersandar di pohon besar yang ada jarik hitam putih itu, kotak-kotak hitam putih. Nah yang kedua dia tuh nendang batu yang kulihat ini itu tuh sosok anaknya jin di sekitaran situ.
Oh, Agung juga sempat ngeliat gitu Sempat di situ ya di ngeliat. pos 2. Sedangkan pas dia nendang ini aku nggak ngeliat ke belakang dia kalau pas lagi nendang, posisi lagi nendang batu itu aku nggak melihat gitu loh. Nah terus pas sejak ketendang ini yang aku masukin ini, yang setengah sadar ini temanku ini, aku bilang lagi, kamu ini disukain sama anak jin ini gitu kan, disukain sama anak jin ini, terus kamu ngelakuin kesalahan apa selain bersandar. Terus jujur-jujuran sama kuncennya juga, ya dia bener menjawab, dia bersandar terus sama duanya nendang batu. Oh berarti yang sedikit minta tolong itu anak jin itu. Nah, jadi aku melihat ini tuh anak jinnya itu tuh minta tolong gitu sebelum dia muntah posisinya gitu. Tapi pas waktu perjalanan menuju pulang nih Gung, sampai ke base camp lagi gitu, Agung melihat gak ada sosok-sosok yang ngikutin gitu kelompoknya Agung? Ngikutin sih ada. Tapi yang tadi bukan yang menyukai si teman Agung itu yang betul di pos. Oh itu yang betul, itu. tapi sebelum pos 1 dia sudah balik lagi. Dengan cepat, baliknya dengan cepat benar-benar langsung bus gitu, langsung balik lagi balik ke asalnya lah, baliknya dengan cepat. Tapi aku nggak mau cerita posisi pas turun itu ada kejanggalan dikit. Nah, tapi pas turun alhamdulillah sampai bawah sampai base camp, selain itu tidak ada lagi kejadian aneh-aneh, alhamdulillahnya. Tuh singkat cerita sudah sampai di base camp, terus Agung ceritain semuanya gitu tentang kejadian yang sudah Agung lihat gitu. Betul. Dengan beberapa kejanggalan, Agung tuh kan bilang juga ke kuncennya. Iya, mengatakan apapun, semua kondisi dari awal pendakian sampai turun semua aku ceritakan. Dari kuncennya ada nggak jawaban ini? Apa namanya, yang kenapa yang Agung tuh pas waktu mendaki atau naik itu dari pos berapa, di pos setan tuh, pasar setan, kenapa Agung bisa bolak-balik gitu, disesatin sama lihat sosok-sosok yang banyak gitu di pasar? Iya. Aku sedikit nanya sama kuncennya itu waktu yang di pos setan, kenapa disesat-sesatin? Pasti temenmu ada yang sombongnya gitu, dalam arti yang itu pengen sampai pengen istirahat dibawain sendiri gitu. Dia sendiri ya kan, sedikit sombong. Kuncennya ngomong gitu terus, dan mengatakan, aku sendiri mengatakan iya Pak, bener-bener temenku ini pengennya istirahatnya di Boya, sedangkan pulau sama tempat empat orang ini yang pengennya di balik lagi pos 5, maksudnya istirahat di pos 5, istirahatnya diriin tenda. Nah satu orang ini di total 5 orang dia pengennya di Boya gitu. Oh pantes kata kuncennya sambil ketawa. Berarti kuncennya sambil ketawa-tawa lagi. Aduh, pikir mana ya sih. Betul. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil dari sini tuh banyak banget gitu kan. Naik gunung tuh harus menggunakan etika gitu, jangan sombong, dengan menggunakan niat yang tekad yang kuat gitu ya. Naik gunung tuh etika sih, tujuan awal tuh emang etika tuh harus dijaga gitu. Kita harus berbuat baik gitu ke manusia walaupun ke alam juga kan, karena alam juga kan mempunyai etika juga ke kitanya. Betul sekali, apalagi gunung kan jarang dihuni, ya pasti banyak penghuni lainnya yang ninggalin begitu loh singkat ceritanya. Oke Gung, menurut Agung nih dari 3 base camp itu dari 3 jalur pendakian yang udah Agung lakuin gitu, menurut Agung yang paling seru tuh yang mana base camp? Pendakian yang mana? Candi Ceto sih. Ceto yang ini yang Agung ceritain. Betul ya, karena mendaki gunung tuh sebenarnya ada yang hanya mencari keindahannya aja gitu. Bukan jadi keindahan. Kalau saya tujuan kalau misalnya pendaki gunung tuh ada yang mencari keindahannya saja, ada juga yang mencari sensasi naik gunungnya itu ya. Sensasi tujuan naik dan gunungnya. Mungkin naik di via Ceto prosesnya. Mungkin kalau misalnya lewat Ceto itu proses sama pendakiannya itu dinikmatin banget ya, Gung. Sangat dinikmati. Jadi benar-benar
ya meskipun jalur terpanjang di Gunung Lawu, ya kita menikmati saja itu prosesnya. Karena kan Cemoro Sewu itu udah gitu, kebanyakan orang tuh sangat familiar banget lewat Iya. situ karena memang Sangat cepat. cuma pengen melihat ada apa sih di Gunung Lawu gitu, puncaknya tuh hanya pengen lihat puncaknya doang gitu. Jadi Betul. akhirnya mencari alternatif untuk jalan yang lebih cepat gitu. Betul sekali. Oke, mungkin Gung untuk terakhir itu ada nggak pesan-pesan buat para pendengar gitu yang suka naik gunung gitu di sini, Gung? Pesan-pesan ya. Pesan-pesannya buat pengen mendaki gitu. Jika buat para yang mendengar yang mau mendaki apa gimana? Buat para pendaki atau Yang mungkin pengen- yang pengen mendaki Gunung Lawu juga. Oh, pesan-pesannya jika kalau mau naik mendaki gunung, yang tujuan utamanya yaitu satu, mendaki, bukan yang lainnya, dan dijaga etika niat baik kita. Dimanapun gunungnya, Dimanapun etika gunungnya, harus tetap etika dijaga. dan niat kita mendaki itu harus dijaga. Tujuan utamanya itu. Udah sih, itu aja. Udah gitu aja ya, Gung ya. Udah nggak kerasa kita udah ngobrol panjang lebar ya, Gung. Betul. Udah sejam. Sejam ya? Oke, mungkin udah sejam. Mantap sekali. Oke, mungkin teman-teman pendengar ini banyak sekali gitu hikmah yang bisa diambil dari pelajaran atau dari cerita yang diceritain sama Agung gitu. Khususnya di Gunung Lawu gitu yang menyimpan banyak misteri Iya. dan mistis. Heeh. Jadi tetap yang dijaga itu etika. Etika nomor satu. Etika gitu. nomor Dimanapun gunungnya kalian tuh harus menjaga etika Betul gitu. sekali, etika dan tujuan niat. Oke, mungkin niatnya juga naik gunung gitu, jangan ada Iya. niatan yang lain. Betul. Oke, mungkin sekian Gung podcast kali ini Ya. nih tentang misteri, dan juga sudah menguak beberapa misteri yang sudah ada gitu. Terima kasih sudah datang, itu sudah ceritain pengalaman Agung di Gunung Lawu, itu sangat menarik sekali. Tentunya banyak pelajaran yang bisa diambil dan hikmahnya juga banyak gitu. Ya, mantap. Oke, mungkin sekian Gung, terima kasih. Dan buat para pendengar juga, terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin kita akan balik lagi di episode selanjutnya.